jual barang itu 70%. Mungkin kalau stok seperti itu ya, tapi tergantung dari tingkat kesulitannya juga. Jadi kalau misalkan bajunya sulit dibuat, kita biasanya memang tidak stok terlalu banyak. Kan kalau dia simple, mudah, ya mungkin kita bisa ini ya. Dan juga mungkin kaitannya juga dengan tren juga. Jadi tren ini kadang-kadang kan berputar. Kalau busana muslim itu memang kalau saya lihat trennya tidak secepat busana konvensional. Jadi dia itu kalau misalkan kita lagi tren di Jakarta 3 sampai 6 bulan kemudian di daerah itu biasanya baru tren. Yang kita amati market itu seperti itu. Jadi menguntungkan kita juga. Karena kenapa? Kalau misalkan kita jual, lanjut ya mungkin pertanyaan selanjutnya. Kalau misalkan kita jual barang di katalog 1, barang itu masih ada sisa 40%, kita carry over di katalog 2. Tetapi sampai kita tambahkan model baru. Gitu. Jadi setiap hari sebenarnya setiap katalog ada penambahan edisi, penambahan model baru. Gitu. Walaupun tetap unsurnya ada model lama juga. Jadi kombinasi lah. Tergantung. Kalau kayak gitu saya kadang-kadang gini, ada pernah di katalog 3 sampai katalog 4 barang itu rata-rata 80-90% keluar sampai laku terjual. Sampai waktu itu kita di katalog 5 kita buat wah ini harus bagus semua. Ada yang ini, tapi ada juga yang kemarin di katalog 7-8 memang ada sedikit. Nah ini kemarin alhamdulillah di katalog 10 ke atas, di katalog 8 ke atas sudah mulai naik. Kita cuma agak turun di katalog waktu itu katalog 6 atau 7. Agak banyak, tapi kita carry over di katalog. Nah untuk barang yang tidak laku, nah ini juga permasalahan. Memang hampir semua perusahaan fashion mengalami hal yang sama ya, Bu. Tapi alhamdulillah karena kita memilih jalur multi level. Jadi kalau di multi level itu memang programnya banyak. Gitu. Jadi kalau misalkan ada barang nggak laku nih, sudah di carry over di katalog 1 misalkan sampai katalog 2 atau 3 misalkan masih nggak laku, biasanya kita paketkan menjelang lebaran. Baju itu dipaket murah. Satu paket, jadi ada gamis, ada kudung, ada segala macam, sejadah, tasbih segala macam. Harganya misalkan murah, kita patok pas 20.000. Nah itu biasanya bisa keluar juga. Itu pertama. Yang kedua bisa juga kita kasih reward. Nah ini tadi yang program multi level ya. Jadi kita kan sekarang lagi menggalakkan program yang namanya kompromo. Kompromo tuh kayak arisan lah. Jadi ibu-ibu berkumpul 20-30 orang di rumah member atau di rumah stokis kita untuk mengadakan kompromo. Nah nanti dari kantor pusat yang mengadakan kompromi itu dikasih reward. Nah reward itu salah satunya adalah dari produk-produk yang memang kurang jalan. Nah bagi orang stokis dikasih reward, kita packaging bagus. Nah ini juga masalah, tadi ada pertanyaan masalah ini juga ya, packaging. Jadi packaging itu juga menentukan juga, Bu. Kadang-kadang barangnya sama, tapi kalau package yang beda itu lain hasilnya. Gitu. Kan itu menentukan harga jual. Nah bagi orang daerah apabila misalkan dikasih reward dari kantor pusat, dari LHK, wah mereka senang sekali. Wah ini alhamdulillah dapat reward dan lain sebagainya. Ya mungkin salah satunya juga itu. Jadi kita bagaimana kita bisa package lah. Nah terakhir kalau misalkan itu barang masih nggak laku juga, biasanya insya Allah kita zakatin. Karena saya kemarin dapat seminar di Pesta Wirausaha dari Posantosa kalau nggak salah ya, itu juga Keajaiban Rezeki dan juga Milioner Muslimah. Mereka salah satu kekuatannya juga zakat juga. Itu percaya sama percaya, kalau kadang-kadang ada aja gitu. Jadi kalau kita udahlah kita rilis aja, paling itu masih tinggal 5 atau 7 baju kita kasih. Jadi setiap tahun kita juga ada ibaratnya kegiatan CSR kecil-kecilan lah. Jadi karena kenapa? Karena kita feeling bukan kita sudah hitung ini modal juga sudah balik dan lain sebagainya, jadi kita tidak terlalu ini Pak. Oke, ada lagi? Udah ya? Nah mungkin itu aja kali. Nah terima kasih. Ya, baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mungkin dari Ibu Dewi ada tanggapan, silakan. Oke, terima kasih Pak Nusari kesempatannya. Biasanya kita udah UKM kan memang selalu ada sesi menangkap dikit-dikit lah, sentilan. Nah, kalau dari saya pribadi setelah mendengarkan presentasi Mas Ibnu dan Mas Edo, ini udah lengkap banget nih Bu. Kenapa? Karena berarti modal utama usaha itu K-nya kita kreatif, ya kan? Terus kalau kita kreatif, kita bisa nembus bisnis
sampai miliaran, 12 miliar, ini masih 27 tahun loh ya, masih untuk tangan dulu dong. Saya jadi kibar-kibar juga nih, buset deh gitu kan ya. Nah terus Mas Edo tadi belum ngasih tahu umur ya Mas Edo ya? Belum ngasih tahu umur ya ke sini tadi ya? Tebak umur dong Mas Edo berapa? 30. Oh ini kalau ini gantian dari tadi kan dia banyak nanya ya. Berapa? 28 25 27 22 32. Wah, Mas Edo ternyata wajah Anda sangat beragam. Ada yang memandang 32, tapi ada yang paling muda 22. Paling muda siapa yang bilang paling muda? Nah, itu bisa dikasih. Mahasiswa. Apa? Mau udah lulus juga? Bisa dikasih hadiah sepatu atau bagaimana gitu, karena Mbak Ina benar ya 22 tahun loh Mas Edo ini. Tepuk tangan dulu dong. Kalau saya mau menanggapi sedikit saja bahwa kenapa sih kita bilang pengen ngajak memindsetkan diri gitu ya, karena kami termasuk provokasi UKM gimana. Kalau ngomongin UKM itu kan mindset masyarakat tuh, oh yang miskin-miskin gitu ya, yang jelek-jelek di pinggir jalan, tukang ojek tuh UKM tuh, tukang gerobak mie ayam tuh UKM tuh. Padahal menurut undang-undang kita, pelaku UKM itu sampai yang revenue-nya alias omsetnya sampai 50 miliar masih UKM. Itu UKM Center sendiri omset usahanya 10 miliar aja kan nggak nyampe ya kan, masih UKM juga UKM Center itu ya kan. Jadi mari kita ubah mindset, jadi pelaku UKM itu bukan erat dengan ketidaksejahteraan ya kan. Dengan kreativitas kita bisa jadi pengusaha nembus miliaran juga. Kenapa kami pengen ada kata miliaran? Karena kami hitung iseng-iseng gitu ya, ngayal-ngayal sama Bu Nining, sama Mbak Iin, kadang-kadang kita ngayal. Kalau kita punya omset usaha 1 miliar 1 tahun, tadi keuntungan Mas Edo 35% ya, kalau Mas Ibnu 20%, sekitar 20%. Kita ambil yang rendah aja deh, 20% ya. Kalau nabung di bank kan cuma 20%. Berarti untung kita setahun kalau omset usaha nembus 1 miliar berapa? 200 juta. Bagi 12 itu 16 juta lah ya. Tadi saya udah ngitung kalkulator iseng aja nunggu jawaban orang-orang, saya udah tahu 16 juta ya. 16 juta nih, ini hidup udah lengang banget nih. Kalau anak 2, istri 1 ya, kalau istri 2, 3 ya jadi kurang ya kan ya, begitu. Jadi ini kami berpikir ini hidup santai banget nih. Kalau saya mood kurang, ke Pizza Hut nggak mikir ya kan ya. Mas Edo kan udah gak mikir lagi, gue mau Starbucks satu gelas kopi ini 40.000. Dulu mikir gitu, sekarang udah gak mikir lagi ya. Butuh gue nggak mood nih, gue kerja di kamar, gue pindah untuk membangun mood gitu kan ya. Kalau udah 16 jutaan, udah gak mikir lagi dong, ya kan? Ya. Atau dulu pakai pulsa yang 5.000 gitu. Dulu kadang-kadang bisa BBM-an, bisa chatting, kadang-kadang nggak bisa chatting gitu kan ya. Sekarang sampai kapanpun bisa chatting terus. Nah jadi itu sih, kita jujur saya mau provokasi nih di sini, menanggapi dengan cara saya mau provokasi sekarang, jujur-jujuran aja, karena kita harus sama-sama, nggak bisa UKM Center sendiri memasyarakatkan istilah UKM, bahwa UKM itu ya usaha kreatif miliaran. Ya bukan usaha, memang mesti kayak gitu kira-kira itu. Jadi memang akan banyak proses yang harus dilalui. Termasuk UKM Center sendiri sebagai entitas yang harus nyari duit juga ya kan, harus hitung juga, bayar payroll karyawan juga, sama lah kita merasakan itu. Tapi mari kita tumbuh sama-sama. Nah mungkin sekalian aja nih saya mau cerita sedikit sama logo ini. Kan pertama kali udah UKM pakai backdrop ini ya Mbak Ini ya. Ini backdrop baru kita baru kali ini ya, backdrop baru udah UKM. Udah pakai logo baru, ini juga
baru sekalian deh saya mau cerita sedikit kenapa kita ganti logo, terus logonya tuh bambu. Udah tahu dong bambu tanaman kayak gimana ya kan? Cuma kenapa kita milih bambu? Nah, jadi ceritanya itu ini yang bikin nih wirausaha mandiri juga, teman-teman anak-anak muda kita juga yang pernah kita latih gitu. Jadi bambu itu 3 tahun pertama kalau orang nggak sabar udah dicabut, abisnya dia nggak tinggi-tinggi, lama bener dia. Soalnya dia lagi tumbuh ke bawah, dia sedang menguatkan akarnya, dia tumbuhnya tuh ke bawah dulu. Nah, masuk tahun keempat baru dia tumbuh ke atas sekitar 1 cm sehari. Nah, kami menilai wah ini cocok banget ya karakteristik si bambu ini untuk menggambarkan wirausaha. Itu orang banyak yang berubah jadi PNS lagi atau melamar kerja lagi itu setelah gagal di 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, dia nggak tahan loh, nggak tahan ya, nggak dapat order, gagal ini apa segala, untuk mulai lagi nggak tahan, akhirnya ngelamar kerja lagi. Sementara Indonesia, lagi-lagi saya mau provokasi, Indonesia kekurangan 1 juta wirausaha Pak. Kekurangan 1 juta pelaku usaha, wirausaha, sorry bukan pelaku usaha. Pelaku usaha sih banyak, puluhan juta sudah. Tapi masalahnya pelaku usaha ini mempekerjakan dirinya sendiri doang kebanyakan. Nah, kita menyebut wirausaha itu kalau dia udah mulai berpikir inovatif, berpikir gimana nih supaya usaha gue berkembang lagi ke depan. Akhirnya dia mulai yang tadinya memperkerjakan diri sendiri, mulai memperkerjakan orang lain. Nah, itu wirausaha tuh. Nah itu yang pengen kita bangun di sini. Kalau makin banyak orang yang tahan mencuri bambu yang 3 tahun tuh tahan banget, kayaknya nggak tumbuh-tumbuh kok susah banget hidup gue nggak tinggi gitu ya, karena dia lagi memperkuat akarnya. Jadi kalau nanti begitu dia akarnya udah kuat, mau setinggi apapun bambu itu udah tumbuh dan sekuat apapun angin tuh menggoyang dia, jarang banget bambu itu tumbang. Bengkok sering, tumbang patah jarang deh, coba deh, jarang, karena dia sangat kuat dan elastis. Dan bambu itu juga tumbuhnya bareng-bareng. Pernah nggak ngeliat bambu tumbuh satu batang aja gitu ke atas? Nah, kami berharap UKM itu juga kalau mau gede dia harus berjejaring. Kenapa kami pengen perbarui lagi konsep komunitas tahun ini? Karena memang kita harus berjejaring. Kita harus tahu teman kita usaha apa, ini usaha apa, ini usaha apa. Jadi suatu saat kita bisa bersinergi dan tumbuh bersama. Saya pikir itu aja sih kalau tanggapan dari saya. Yang pasti saya nggak akan jiper sama Mas Ibnu sama Mas Ibnu. Jipernya tadi sempat 2 menit 3 menit aja. Saya jadinya nggak mau kalah deh. Saya gitu aja deh. Jadi biar tambah semangat gitu ya, supaya pendapatan kita juga nggak kalah nih omsetnya. Gila 12 gila kalah kita lah. UKM Center kalah nih omsetnya sama Mas Ibnu gitu ya. Aduh, suara saya sampai jadi kayak gini. Nah, jadi itu aja. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Saya ingin menutup dengan kutipan dari sahabat yang saya kagumi. Ini mungkin terkait sama itu tadi Mas, apa? Mood. Jadi gini, dia suka ngomong kayak gini. Salah satu cara dia membangun mood itu adalah dengan bergaul dengan orang dari tua sampai kecil. Kenapa gitu Pak? Saya nanya. Dia jawab kayak gini. Saya itu senang bergaul sama anak-anak. Kenapa? Karena saya ingin mencuri keliaran pikirannya. Tapi saya juga suka temenan sama anak muda. Jadi ceritanya dia tuh udah 40-an gitu ya. Dia bilang anak yang lebih muda, untuk saya curi energinya. Tapi yang sepuh juga saya suka. Dia bilang gitu. Karena apa Pak? Karena saya ingin mencuri kebijaksanaannya. Terus saya juga suka main sama yang seumuran sama saya. Terus untuk apa Pak? Bertukar pikiran gitu. Ya, jadi gitu aja dari saya, tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi. Jadi memang sangat luar biasa, dimana
teman-teman kita ini masih muda tapi sudah memiliki omset yang cukup luar biasa. Saya kira ini sangat menginspirasi buat kita semua, dan ini masih terbuka khususnya untuk Mas Ibnu membuka member-member baru, sehingga ini kita kaitkan bahwa tahun 2018 Indonesia merupakan negara yang menjadi pusat busana, khususnya busana muslim. Jadi peluang kedepannya ini masih luar biasa, dan tak kalah serunya ini dengan Mas Edo. Jadi dengan ide kreatifnya itu bisa mendatangkan uang apabila ya, kita mampu membaca kondisi dan situasi lingkungan kita, dan kita mampu membaca peluang yang ada, dan yang tak kalah pentingnya untuk usaha yang kita jalankan adalah kepercayaan. Kepercayaan itu baik supplier maupun customer. Saya kira itu untuk bedah UKM hari ini. Dan untuk kedua narasumber kita, beri aplaus yang sangat luar biasa. Terima kasih. Saya mohon maaf atas kekurangan memuaskan ya. Mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.